Halo teman-teman, saya Dinka Nindita, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan membahas tentang penyebab pilotnya PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan analisisnya menurut literasi manajemen risiko. Pada video ini, yang pertama akan kita bahas adalah overview mengenai kasusnya, kemudian yang kedua adalah sumber resikonya, yang ketiga adalah cara mendeteksi, dan yang keempat adalah cara pencegahannya. Sebelum masuk lebih lanjut ke analisis dan pembahasannya, mari kita saksikan terlebih dahulu video dari Kompas TV mengenai pilotnya PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Lagi di Kompas Bisnis, saudara, perusahaan pelopor teh celup di Indonesia, Sariwangi Agricultural Estate Agency, resmi menyandang status pilot. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi Bank ICBC Indonesia terhadap PT Sariwangi. Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, Sariwangi punya utang senilai 1,05 triliun rupiah. ICBC sendiri sampai dengan 24 Oktober 2017 memiliki tagihan senilai 288,9 miliar kepada Sariwangi. Kasus ini juga membelit perusahaan teh maskapai perkebunan Indorup Sumber Wadung. Sariwangi dan Indorup telah terbukti lalai menjalankan kewajibannya sesuai rencana perdamaian dalam proses PKPU terdahulu. Setelah melihat video tersebut, yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung merupakan perusahaan teh ternama di Indonesia. Lalu pada tahun 2015, perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dengan terjerat utang mencapai 1,05 triliun rupiah kepada sejumlah kreditur, termasuk bank-bank yang terkemuka. Kemudian, salah satu penyebab utama dari pilotnya PT Sariwangi Agricultural Estate Agency adalah kegagalan investasi ketika pengembangan sistem drainase atau teknologi penyiraman air dan ternyata hasilnya tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian pada akhirnya perusahaan mengajukan permohonan perdamaian atau PKPU kepada para kreditur, namun gagal memenuhi kewajiban perdamaian dan akhirnya menyatakan pilot pada tahun 2018. Setelah kita ketahui kasusnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber resiko yang pertama adalah gagal investasi. Keputusan investasi yang buruk dalam pengembangan drainase atau teknologi penyiraman air menyebabkan pemborosan dana yang signifikan tanpa hasil yang diharapkan, sehingga meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah utang yang berlebihan. Terjadi penumpukan utang nih hingga mencapai 1,05 triliun. Nah, ini memberikan tekanan yang besar pada likuiditas perusahaan dan menyebabkan pembayaran utang tersebut tersendat, sehingga berpotensi mengakibatkan gagal bayar dan masalah keuangan yang lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, karena adanya kecenderungan atau ketergantungan pada satu produk saja. Kita ketahui bahwa PT Sariwangi ini memiliki satu produk saja, yaitu produksi kantong teh, sehingga meskipun perusahaan sudah sukses dengan produksi teh celup atau kantong teh ini pada PT Sariwangi, namun ketergantungan yang tinggi pada salah satu produk saja itu bisa meningkatkan risiko bisnis jika terjadi perubahan dalam permintaan pasar dan akibat adanya persaingan yang sangat ketat. Bagaimana sih cara mendeteksinya? Yang pertama bisa dilakukan adalah evaluasi kembali investasi. Perusahaan harus melakukan evaluasi mendalam sebelum melakukan investasi besar-besaran dan memastikan bahwa investasi tersebut memiliki prospek yang baik untuk memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Selain itu, mengelola investasi yang efisien dan pemantauan dari progres investasi tersebut secara berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin akan muncul. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi utang. Di sini perusahaan harus mencari cara untuk merestrukturisasi utangnya dengan para kreditur untuk mengurangi beban utang dan memperoleh kesepakatan yang lebih bisa diatasi. Yang ketiga adalah diversifikasi produk dan pasar. Diversifikasi produk dan ekspansi ke pasar baru bisa mengurangi ketergantungan perusahaan pada satu produk saja dan mengurangi risiko bisnis yang mungkin akan muncul. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama bisa dilakukan adalah pengelolaan resiko yang dengan proaktif.
Perusahaan harus mengadopsi pendekatan manajemen risiko secara proaktif dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko secara tepat waktu dan mengimplementasikan juga strategi mitigasi yang paling tepat. Kemudian yang kedua adalah pengawasan keuangan yang ketat. Nah, dengan meningkatnya pengawasan keuangan yang ketat dan dilakukan secara berkala, ini bisa membantu mengatasi dan mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin muncul secara lebih awal dan selanjutnya bisa diambil juga tindakan korektif yang lebih cepat untuk mencegah situasi tersebut, situasi keuangan lebih tepatnya itu lebih buruk. Ketiga adalah rencana bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan di sini harus memiliki rencana bisnis yang berkelanjutan dan realistis, termasuk mengatur strategi pengembangan produk dan pasarnya dengan lebih baik untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis dan persaingan yang lebih ketat. Demikian pembahasan dari saya mengenai pilotnya PT Sariwangi Agricultural Estate Agency karena pengelolaan investasi yang tidak benar. Dan kalau teman-teman masih menemukan Sariwangi teh kantong di pasaran meskipun sudah dinyatakan pilot, ini karena merek teh celup Sariwangi sudah diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia sehingga produk tersebut masih dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.